warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma Nabi Musa Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in anbiya wal mursalin. Lumayan kali kamu qurubin sadatina Abi Bakar Umar Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi. Uliya jami'ul mu'minin wa mu'minat. Naqsam alayhi pada kitab Syekh Abdul Samad bin Abdul Rahman Palembang. Syekh Haji وصاحب الولاية الشيخ عبد الرحمن صديق بن محمد أبي شيخ حاجي نور العلم بن أجبر الدين وشيخ حاجي محمد أسعد بن عبد الرحمن صديق والشيخ بن الرحمن وشيخ حاجي محمد أسعد أحمد زين بن عبد الغني وشيخ حاجي مراد بن عقرة الشيخ محمد رسول محمد أسعد بن أجبر وجميع الأستاذ وأسلم أبو رحيم الشيخ محمد سرواني عدبان بنير وشيخ حاجي محمد سبن وليا الشيخ Syekh Haji Abdul Fattah Humpa wa Syekh Ahmad Asad bin Abdullah Kabayan Saman Ahmad Abdul Qadir Jilani Muhammad Taufiq wa Junaidul Baghdadi Imam Asyari Matari wa walidina wa walidihim wa amwatina wa amwatihim wa amwatil muslimin ajma'in Allahumma qul lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum Allahumma fa'ana bi'ulumihim fid din wal akhirah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما رب فقهنا في الدين وعلمنا تأويل وجاهنا فيك المصطفى ورسولك المرتضى يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah pada subuh hari ini kita kembali dipertemukan di tempat yang sangat dimuliakan Allah. Tempat yang mana kita duduk di sini akan menjadi pengampunan dosa bagi kita. Semoga dengan duduknya kita di sini berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu li'tikaf bi hadzal masjid sunnatullahi ta'ala. Dan setiap langkah yang kita tuju ke masjid ini menjadi penghapus dosa kita, dosa kedua ibu bapak kita, dosa keluarga kita, jiran dan tetangga kita yang mukmin dan muslim semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berniat yang lainnya menghidupkan masjid, berniat untuk silaturahim, berniat untuk mengulang kaji atau melaksanakan kewajiban sebagai hamba Allah di dalam menuntut ilmu, juga mengharap ridha-Nya Allah, juga mengharap karena mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga semua niat-niat itu akan menjadi tambahan nilai dari ibadah yang kita laksanakan setelah kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sudah pastilah Allah menurunkan rahmat-Nya kepada kita sebagaimana yang sudah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang bersalawat kepadaku, maka Allah Ta'ala akan menurunkan rahmat-Nya 10. Nah, sebab itu kita berharap bahwa rahmat Allah turun kepada kita, kepada keluarga kita. Kemudian juga berharap kepada Allah seluruh hajat, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, dengan berkat Rasulullah SAW, Allah Ta'ala kabulkan. Juga berharap mendapat syafaat dari Rasulullah dan berkumpul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin.
Menyambung yang lalu yaitu bermula sifat yang wajib pada hak sekalian pesuruh Allah, yaitu ada 3 di sini. Dalam kitab ini 3. Kalau di Aqaidul Iman kena 4, sama aja gitu kan. 3 ayo 4 ya juga. Yang pertama sifat rasul-rasul secara keseluruhan. Seluruh rasul itu bersifat siddiq. Benar. Nah, apa benarnya? Benar mengaku sebagai rasul, benar dengan perkataan dunia, benar dengan perkataan hukum, benar dengan perkataan akhirat. Jadi benar mengaku sebagai rasul. Para rasul itu mengakui inni Rasulullah. Nah, aku ini Rasulullah. Maka ketika mereka mengakui sebagai rasul itu dengan adanya bukti. Jadi ketika mereka itu mengakui rasul itu harus ada bukti. Jangankan itu Pak RT aja punya bukti ya kalau Pak RT, aku nih RT, mana surat pengangkatan? Jadi amun rasul surat pengangkatannya yaitu mukjizat. Nah, jadi mukjizat itu menempati bahwa aku ini rasul, Allah Ta'ala membenarkan. Jadi Allah Ta'ala membenarkan kerasulan, lalu Allah Ta'ala anugerahkan kepada mereka itu mukjizat. Mukjizat adalah sesuatu yang khawariqul adah, yang menyalahi dari adat kebiasaan. Ini untuk apa? Untuk mengalahkan dari tiap-tiap orang-orang yang hendak melawan pada seluruh rasul itu. Nah, maka mukjizat itu bermacam-macam. Dan yang paling sempurna mukjizat yaitu yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu mukjizat yang paling sempurna. Kenapa? Di antaranya aja contohnya, inilah contohnya. Kalau Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan binatang. Karena Nabi Sulaiman bicara dengan binatang. Nabi Muhammad, orang yang berada di samping Nabi Muhammad itu mendengar pembicaraan binatang. Jadi amun Nabi Sulaiman cuma Nabi Sulaiman yang mendengar. Itu sebabnya ujar Nabi Sulaiman, stop dulu. Ini samut-samut ini hendak masuk ke lubangnya karena mana nih kita nih hendak telak. Nabi Sulaiman benar dengar, tentaranya ada. Tapi kalau Nabi Muhammad yang lain umpat dengar. Ayolah, nah itu. Kalau yang lain misalnya diberikan kasyaf melihat kepada yang jauh. Nah, kalau Nabi Muhammad jangankan Nabi Muhammadnya, orang yang membantu melahirkan Nabi Muhammad, membantu si Syafa ngarannya mama dari Abdurrahman bin Auf, itu subuh itu dibuka Allah Ta'ala kasyaf sehingga ujar mamanya Abdurrahman bin Auf, aku melihat orang-orang yang berada di Syam. Pagi itu subuh tuh waktu kelahiran Nabi, orang yang berada di Syam di pasar tuh aku melihat karena dibukakan kasyaf. Nah, terbuka. Kalau Nabi Musa mukul laut belah laut. Nabi Muhammad bulan belah. Ya kan? Nah, itu. Jadi kalau Nabi Muhammad itu mukjizat yang Allah Ta'ala anugerahkan di atas dari seluruh mukjizat yang ada. Nah, Nabi Isa menghidupkan orang mati. Nabi Muhammad
Dua sekali menghidupakan anak Zubair. Nah itu diantara mukjizat. Pokoknya mukjizat Nabi Muhammad kada kehitungan setiap hari. Jangankan itu matahari aja ditahan untuk masuk. Ketika mukjizat Nabi Muhammadnya kan Isra Mi'raj. Ketika Isra Mi'raj itu Nabi hendak membuktikan bahwa di antara yang sekian banyak rombongan itu ini kena ada yang sore ini datang. Sore ininya datang. Ada yang satu lagi kelompoknya itu kena setengah bulan lagi hanya datang. Kelompok yang kedua seminggu lagi hanya datang ke Madinah ke Makkah. Yang satu lagi kaina sore datang. Jadi ketika sore parak tenggelam na matahari kada datang juga. Jurang Muhammad pendusta. Enak julun Nabi adengiha. Ya Allah, amun engkau kada membenarkan perkataanku ini, maka mulai hari ini aku kada diakui lagi sebagai rasul. Hampir tenggelam, tapi mataharinya kada mau tenggelam. Sebelum itu datang, kelompok itu datang, anyar. Baya datang, sudah datang, tuh orangnya je Nabi. Baya datang, hilang mataharinya. Sebab matahari itu ditahan karena perkataan Nabi bahwa orang ini akan datang di waktu sore. Dan banyak lagi mukjizat-mukjizat. Jadi mukjizat itu menunjukkan bahwa Allah membenarkan kerasulan. Satu. Yang kedua, sekalipun perkataan dunia, perkataan bergurau, bergaya, Nabi itu tidak pernah berdusta. Nabi kada pernah berdusta sekalipun bergurau, bergayaan. Napa contohnya bergaya? Mintu hasidin kan batakon. Sibnil jannah ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ceritakan kepadaku tentang surga. Jadi ujar Rasulullah sambil bergaya kan, orang tua kada masuk. Kan itu bergaya aja. Tapi bujur, gitu kan? Orang tua kada masuk surga. Amun kita bergaya dusta aja sepanjangan. Amun Rasul sekalipun bergurau tidak melakukan dusta. Ujar Nabi, orang tua kada masuk surga. Ngarannya kan mintuha, adalah mintuha atau anom. Apa itu hak? Nangislah nang tuha, kada cager masuk surga ya kan? Ya Rasulullah, bukan kayak itu. Orang yang di dalam surga itu berkisaran umur 25-30. Amun bibinian matastahihil ampus. Yalah, sesuatu yang paling menyenangkan pada hati laki-laki. Jadi bibini umur berapa kira-kira ya? 25 katuaan kala. Kada amun situ nah diberi bini nang umur 18 awan nang 25 mana hakonnya? Hakon 25 lah. Nah itu berarti 25 tuh kena. Eta. Iya kan? Umur 25 kata Jo. Nah, ini kebanyakan tuh nang kerja umur 18 gitu kan. Jadi bibinian tuh umur sekitar 18-an gitu tuh di dalam surga. Lah ada kita lelakian sekitar 25 sampai 30 kayak umuran itulah. Jadi lah sedih. Baik perkataan dunia ataupun perkataan akhirat atau perkataan hukum. Kada pernah pelin-pelan. Nah, ini hukumnya apa nih? Haram. Karena isok kada kayak itu tah. Jadi tetap itu sebabnya mereka itu siddiq. Satu, seluruh rasul bersifat siddiq, wajib etikatnya tah. Yang kedua, mereka itu semuanya amanah. Nah, seluruh rasul itu bersifat amanah. Arti amanah annahum maksumuna min irtikabin manhiyin anhu nahya tahrimin aw karahah.
Para rasul itu tidak pernah melakukan kesalahan sama sekali. Wajib etikatnya lah, seluruh rasul tidak pernah salah. Kalau terjadi seperti kesalahan, maka itu bukan satu kesalahan, tapi itu takdiriyah atau akan menyatakan suatu hukum atau aturan. Karena hendak terjadinya hukum, maka Allah Ta'ala jadikan kepada seorang rasul itu sesuatu yang seperti salah. Atau sesuatu yang memang sudah ditakdirkan. Ya kan? Nah, kita kada boleh memadahkan kita ini orang biasa, rasul saja bisa salah. Siapapun yang menyebut itu, kita ini orang biasa, rasul aja bisa salah, itu orangnya mun kada amun tahu ilmunya hukumnya murtad. Murtad jadinya. Nah, bakapiran. Nah, apa contohnya? Contoh yang sering terjadi yang orang menyalahkan rasul itu yaitu seperti yang terjadi pada Nabi Adam. Ya kan? Pada Nabi Adam makan buah khuldi kan? Itu dianggap sesuatu yang salah. Padahal makan buah khuldi itu bukan satu kesalahan, tapi itu disebut dengan takdiriyah. Memang ditakdirkan untuk mengisi bumi. Sedangkan makan buah khuldi itu hanya satu alasan dari Allah supaya inya diturunkan ke dunia, ya kan? Ujar Allah Ta'ala, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ujar Allah Ta'ala kepada malaikat, aku akan menjadikan di muka bumi itu ada khalifah. Jadi ketika itu si malaikat pun kok kayak protes lah. Ya Allah, apa pangulah manusia? Ini cagar menumpahkan darah benar. Cukup kami aja yang bertas. Gitu kan. Udah akhirnya ini a'lamu ma la ta'lamun, aku ya Allah Ta'ala lebih mengetahui daripada engkau sekalian. Yang engkau itu kada pernah tahu. Kemudian dijadikan Nabi Adam, sesudah dijadikan Nabi Adam diletakkan dalam surga. Yalah, diletakkan dalam surga, lalu Allah Ta'ala berbicara kepada Nabi Adam, fala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Jangan engkau mendekati pohon ini. Mendekati aja kada boleh. Nah, fatakuna minaz zalimin, maka kau akan menjadi orang yang berbuat zalim. Apakah Tuhan kada tahu bahwa Nabi Adam cagar makan buah khuldi? Jelas saya tahu sudah. Kenapa maka itu dijadikan alasan? Supaya Allah Ta'ala jangan disalahkan. Padahal Tuhan tahu sudah. Itu mengibaratkan pada pekerjaan kita semua anak. Kita tuh kan ditakdirkan ada nang kafir, ada nang mukmin. Kenapa maka kau kafir? Ujar secara hakiki kan Allah Ta'ala juga menjadikan kafir. Cuman secara syariah kan usaha ikhtiarmu. Kau kan punya pilihan. Padahal itu memang takdir. Yang kafir jadi takdir Allah. Yang tukang maksiat takdir Allah. Tapi tetap dinyatakan dengan usaha ikhtiar seseorang. Maka Nabi Adam itu dianggap kayak salah karena ikhtiarnya. Karena inya mutek buah khuldi dan memakan. Padahal itu memang sudah ditakdirkan. Nah, jadi yang terjadi pada Nabi Adam itu disebut dengan takdiriyah. Sesuatu yang sudah ditakdirkan. Lalu Nabi Adam mengakui kesalahan.
padahal hakikatnya kada salah. Hikmahnya tuh banyak aja. Kenapa maka diturunkan ke dunia? Di antaranya kita ketahui bahwa nangaran surga itu khalidina fiha abada. Orang yang masuk ke dalam surga adalah khalidina fiha abada. Kekal di dalamnya. Kada pernah cagar mati, tapi kada cagar punya keturunan. Di surga itu kada cagar punya keturunan. Seandainya juga nih, Nabi Adam itu kada diturunkan ke dunia, maka kita kada ada juga. Kenapa jadi kada ada? Inya kada punya keturunan. Ketika ke dunia, hanya di Allah Ta'ala ciptakan keturunan, lalu ada kita. Karena adanya kita ini, karena Nabi Adam diturunkan ke bumi. Jadi hikmahnya itu diantaranya. Memang untuk jadi khalifah, kemudian menjadikan keturunan Nabi Adam itu ada, kan? Ya kan Nabi Adam dalam surga, iya ada, dada kita. Dua lagi bini aja sih tak. Nah, jadi untung Nabi Adam turun ke dunia. Nah, itu maksud diantara amanah. Sama dengan kejadian. Kenapa maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah terjadi pada beliau apa namanya sembahyang asar mangkabok dikarenakan perang, sembahyang subuh karena perang, kasiangan bangun. Ini menunjukkan bukan satu kesalahan pada Rasul, tapi ditakdirkan untuk tabangun siang. Manfaatnya apa? Manfaatnya bahwa setiap sembahyang yang ketinggalan ada kewajiban mangqadha. Seandainya kada pernah terjadi kepada Nabi qadhaan, maka kada ada juga qadhaan. Nah, jadi mengqadha sembahyang itu hukumnya wajib. Siapa nggawe pamulaan? Iya Rasulullah. Kan? Nah, jadi Rasulullah itu kada besing aja waktu perang, selesai perang, waktu asar dah. Lalu Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Umar, "Wahai Umar, kita udah le sembahyang asar." Ujar Sayyidina Umar, "Ya Rasulullah, aku kan kada ingat perhatan perang." Ya kan ada perang Siddatil salat Siddatil qaub, sembahyang dalam keadaan perang berkecamuk. Itulah kesamaan itu menunjukkan bahwa terjadinya suatu hukum aturan. Ya aturannya apa? Bila kita tertinggal sembahyang, kita wajib mangqadha. Nabi jah kada sembahyang itu kada besing aja. Amun kita nang besing aja bang. Nang kada sembahyang nang beheri lagi hanyar balel. Ya lah, lelaki misalnya umurnya 12, bibi ini misalnya umurnya 10, masih bermain, beheri kan? Itu banyak kada sembahyang dah. Ya kada? Ndak diakui kakada kata sarwahlah situ. Tapi nang jelas sudah amun kita lalakian tuh waktu kakanakan itu mun inya masih sembahyang balang kambingan tuh masih untung. Ya kan? Kayak kita nih mun sembahyang umur 12 tuh balang kambingan tuh masih untung. Nang banyak jadi kambing bujuran. Kada sing sembahyangan. Ya lah. Umur 12. Kena mulai sembahyang bila kadang-kadang kan imbah kawin hanya sembahyang. Nang belum kawin. Nah, itulah mandi junub aja kada tahu. Ini kayak apa nih? Nah, itu wajib qadha. Lah, wajib qadha. Aku mulai sembahyang mulai 20. Nang sembahyang bujur. Nang sebelumnya itu kadang-kadang sembahyang, kadang-kadang kada. Nah, itu paksa sembahyang terus tuh, qadhaan terus tuh wajib. Amun kada bahayanya kena awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah.
pertama sekali nanti dinilai di akhirat, dihitung adalah sembahyangnya. Fa'in wujidat tamah qubilat wasairu amalih. Apabila sempurna maka diterimalah ibadah yang lain. Oleh sebab itu bagi kita yang merasa masih punya qadaan, ayo mangqadha. Jangan kada mangqadha. Bayang sunat marah apa rae. Yang penting qadaan bayar. Tuh. Ini misalnya nih, kita sembahyang isyarak, ini sembahyang isyarak menilai. Kita kan sembahyang isyarak tuh. Dosa sembahyang isyarak, sembahyang subuh aja. Tapi jangan kunut lah. Kasihan kawan tiga aja kawan. Napa maka kunut kesiangan nih. Nah, ya Allah, dah kada sabar kedua kunut, dah langsung aja sembahyang subuh 2 rakaat, kada pakai doa-doa kunutan. Yang penting kan kunut tuh kan sunat apa abad. Ini bukan satu kewajiban. Nah, apa manfaatnya? Amun kita sembahyang apa ngarannya sembahyang fardu subuh mangqadha, maka pahala sembahyang sunat isyraq dapat. Sekaligus keduanya dapat pahala karena bertepatan dengan waktu isyraqnya. Jadi usolli pada subhi rakaat ini qadha. Itu. Nah, jangan jangan sembahyang rajin, sembahyang isyraq rajin tapi qadhaan kada dibayar. Kayak kita toh memberi orang bersedekah pada orang tapi hutang di warung kada dibayari, sarik kada orang. Sarik orang warung, jelas dah. Nah, itu. Jadi arti amanah tadi bahwa seluruh rasul itu apa ngarannya tidak pernah melakukan kesalahan. Seandainya tadi salah, maka 2, takdiriyah atau menyatakan hukum. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan pada waktu malam, kemudian giliran si apa ngarannya Siti Aisyah, kemudian Siti Hafsah radhiyallahu anha anak Sayyidina Umar bin Sidin memanggil waktu bulikan itu, dipanggilnya Rasulullah, ya Rasulullah, aku punya madu, aku ingin bahwa engkau minum dahulu sebelum aku meminum. Lalu singgahlah si Nabi ke rumah Siti Hafsah. Kemudian Siti Aisyah melihat mana lakiku nih, nah, gitu tuh. Kamu cari isi tuh, cari isi ini dedak. Sekali keluar rumah pas Nabi keluar dari rumah Siti Hafsah. Allah. Padahal ini giliran kok. Nah, ya kalau habis singgah di situ, salah nyetor di situ nih amok Siti Aisyah. Siti Aisyah tuh umurnya sekitar 15, Nabi 60. Ya tuh ya Allah cintanya Siti Aisyah umur 15. Amun kita bini 15 nababar. Sundukinya lawang. Bang kada cagarin jari ya kan. Kenapa? Sebab Nabi itu umur 60 kayak 30. Ada kita tabelik umur 30 kayak 60. Nah, ini yang parahnya. Umurnya 30 kayak orang 60 udah umur, nah kan gitu. Nah, akhirnya Nabi bulek, nah Siti Aisyah amok. Kemudian ujar Nabi, aku haramkan aku minum madu bagi diriku. Allah Ta'ala menegur, ya ayyuhan Nabi lima tuharrimu ma ahallallah. Wahai Nabi, kenapa maka engkau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah? Maka dari situ Nabi membayar kifarat sumpah dengan berpuasa 3 hari. Ya kan? Nah, jadi hukum itu yang terjadi. Bila orang bersumpah, satu memerdekakan hamba sahaya kalau inya punya, amun kada puasa 3 hari, atau memberi pakaian kepada seluruh 10 orang fakir miskin, 10 pakaian yang dipakai. Maksudnya sapu tangan kan yang dipakai, jadi sapu tangan pun boleh. Berikan sapu tangan kepada 10 orang. Jadi ada aturan-aturan yang mengakibatkan ada hukum itu. Padahal kada boleh mengharamkan sesuatu yang dihalalkan. Kemudian sifat Rasul itu tabligh, menyampaikan. Nah,
menyampaikan, yaitu menyampaikan segala barang yang disuruhkan mereka itu untuk menyampaikan kepada seluruh makhluk. Nah, apa cara menyampaikan? Nah, kita sudah membaca sejarah kayak apa Nabi Musa, bagaimana Nabi Ibrahim, bagaimana nabi-nabi yang lain untuk menyampaikan risalah dan sampai kepada taruhannya adalah nyawa mereka sendiri. Banyak di antara rasul-rasul, ada di antara rasul-rasul karena menyampaikan risalah mereka sampai dibunuh. Di antaranya Nabi Zakaria, Nabi Yahya itu dibunuh dikarenakan menyampaikan risalah kerasulan. Dan itu memang berlaku dari dahulu, dari para rasul-rasul sampai kepada umat Nabi Muhammad ini. Oleh sebab itu kita sangat beruntung, untung benar hidup di Indonesia ini, hidup yang penuh kedamaian, toleransi beragama sangat baik. Jadi tidak ada masalah. Nah, mungkin di antara negara yang lain tuh hendak beribadah aja ngalih, ya kan? Segala macam itu hendak beribadah aja sulit. Amerika, Jerman, itu kan itu masuk sulit mereka itu beribadah. Ada kita nyaman, itu syukur. Lah, kemudian kita sangat bersyukur karena kita dimasukkan dalam kelompok umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebabnya jalan kita kan ini seandainya aja nih. Tapi naudzubillah tadi kan kita bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad. Amun kita tuh hidup di zaman Nabi Musa, dikira umat Nabi Musa empat Firaun enggak? Ustaz, empat Firaun empat Nabi Musa. Ah, empat Nabi Musa lah. Aku kada yakin. Ya jangan enggak, dia yakin aku empat Nabi Musa. Nabi Musa sudah miskin, ya lah susah, kada ada kedudukan apa-apa. Maka bila umat Nabi Musa sasahi oleh Firaun, ini saya bersalah aja nih. Ayolah. Nah, itu tadi Bang, kita kada usah berpikir andai kata umat apa jadi umat Nabi Musa, tapi kita wajib bersyukur karena kita menjadi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang penting dah. Kemudian yang keempat, tadi kan tiga dah. Yang keempat yaitu batanah. Jelas, batanah. Nah, di sini kan tiga tadi. Jelas. Sidik, amanah, tabligh. Yang keempat batanah. Di dalam kitab ini kenapa kada ada batanah? Karena bila orangnya bersifat tabligh pasti pintar. Orang yang bisa menyampaikan adalah orang yang pintar. Amun kada bisa menyampaikan jadi kalahi. Nah, ya kalau bertangkar benar ya, mau kada pintar kadanya mau. Oleh sebab itu seluruh rasul itu pintar. Nah, itu wajib kita etikatkan dah. Kita tahu dah cerita Nabi Ibrahim, cerita Nabi Muhammad tentang kecerdasan-kecerdasan yang ada pada mereka itu. Nah, adapun sifat yang mustahil atas mereka itu yaitu lawan dari sifat yang tiga tadi. Mustahil mereka kizib, mustahil mereka khianat, mustahil mereka itu kitman, menyembunyikan. Nah, artinya menyembunyikan. Kemudian adapun sifat yang harus pada mereka itu wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 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 Amin.
minna wa minkum taqabbal ya karim. Allahumma Waalaikumsalam.